Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Dewan Ambalan Mandua Banyuwangi, materi kedua di semester 2 akan menerangkan tentang pengertian saka, macam-macam saka, dan ruang lingkup saka-saka itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video kali ini. Satuan Karya Pramuka atau Saka adalah wadah pendidikan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan untuk mengembangkan semua kreativitas siswa-siswi di bidang pramuka itu sendiri. Satuan karya diperuntukkan untuk pramuka pandega dan pramuka penegak pada usia 16 sampai 25 tahun. Setiap karya mempunyai masing-masing krida-krida tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus. Saka dibina oleh Pamong Saka. Pamong Saka adalah pembina dari penegak atau pandega itu sendiri, atau pembina dewasa lainnya. Saka Bayangkara dinaungi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saka Bakti Husada dinaungi di bidang kesehatan. Saka Dirgantara dinaungi oleh TNI Angkatan Udara. Saka Wirakartika dinaungi oleh TNI Angkatan Darat. Saka Kalpataru dinaungi oleh Menteri Lingkungan Hidup. Saka Kencana dinaungi oleh BKKBN. Saka Taruna Bumi dinaungi oleh Departemen Pertanian, LIPI, dan Lembaga Hortikultura. Saka Bahari dinaungi oleh TNI Angkatan Laut. Berikut ini merupakan liputan kami dari Dewan Ambalan Mandua Banyuwangi pada saat berkunjung di Saka Wirakartika Koramil Genteng. Selamat sore Kak, kami dari Dewan Ambalan Mandua Banyuwangi ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa Saka Wirakartika itu? Saka Wirakartika adalah satuan karya di mana satuan karya ini dinaungi oleh Koramil atau TNI AD. Nah, untuk Saka Wirakartika ini berarti naungannya atau penasehatnya adalah Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Darat. Untuk Saka Wirakartika Koramil Genteng sendiri berdiri sejak kapan? Untuk Saka Wirakartika di Koramil Genteng ini berdiri kurang lebih di tahun 2012-2013, yang mana di tahun 2021 ini kurang lebih kita sudah 8 kali perekrutan anggota baru, atau yang sekarang 2021 ini rotasi ke-8. Namun sebelumnya dulu sudah pernah ada Saka Wirakartika, namun beberapa tahun vakum, dan akhirnya saya dengan rekan-rekan mendirikan kembali atau mengaktifkan kembali di tahun 2012-2013 tersebut. Untuk materi krida di Saka Wirakartika itu apa saja? Yang pertama krida navigasi darat, Navrat. Yang kedua adalah penanggulangan bencana. Yang ketiga pioneering. Yang keempat survival. Yang kelima mountaineering. Itu saja. Untuk keanggotaan itu meliputi daerah mana saja, dan dalam satu rotasi itu kira-kira ada berapa jumlah anggotanya? Untuk keanggotaan meliputi daerah mana saja, yakni khususnya kalau di Koramil Genteng ya wilayah Genteng saja, berarti SMA-SMA se-Genteng yang ingin gabung saja. Cuman di Saka Wirakartika itu sendiri ada beberapa koramil atau di kecamatan lain itu yang tidak aktif, jadi biasanya ada dari Celuring, ada dari Gambiran yang ikut gabung ke sini lagi. Cuman sebagian besar keanggotaan kita yang aktif adalah anggota dari wilayah Genteng atau SMA-SMA se-Genteng. Untuk rotasi jumlahnya biasanya sekali rekrut itu biasanya kurang lebih 30 sampai 50 orang. Cuman dengan kondisi yang sekarang yang terdampak Covid, per rotasi 8 hari ini adalah 15 orang. Baiklah, terima kasih. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai Saka Wirakartika Koramil Genteng. Nah, kalian penasaran kan dengan kegiatan apa saja yang ada di Saka Wirakartika Koramil Genteng? Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, sampai jumpa di latihan rutin Saka Wira Kartika 082504 Koramil Genteng. Di latihan sore hari ini materinya adalah mountaineering, pengenalan terlebih dahulu, habis itu nanti praktek. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, langsung saja di perkenalan alat-alat mountaineering. Untuk yang pertama, mountaineering adalah masuk di dalam krida. Yang di dalam krida Saka ada 5. Ini termasuk dalam krida 5 itu mountaineering. Nah, untuk mountaineering yang kali ini beda dengan mountaineering yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lebih ke rappelling, kalau yang ini lebih ke cruising. Kalau rappelling itu turun dari ketinggian menuju ke tempat lebih rendah. Kalau cruising ke tempat rendah menuju ke tempat lebih tinggi. Cruising sendiri itu adalah teknik, istilahnya bisa dikatakan teknik yang agak lama. Karena kalau teknik yang baru tidak menggunakan tali-tali seperti ini. Yang menggunakan cuman ada beberapa poin yang tidak digunakan. Terus selanjutnya adalah perkenalan alat, karena agak beda sedikit. Yang kemarin ada yang sama kayak webbing, ini tetap sama. Terus karmantel tetap menggunakan yang 8 mm. Terus ini adalah harness ini kegunaannya hampir sama dengan webbing. Kalau webbing ini adalah mentahnya, kalau harness ini tinggal pakai. Jadi tinggal pakai, habis itu bisa langsung diaplikasikan ke penggunaannya. Kalau webbing otomatis kita membutuhkan teknik untuk membentuk sesuai yang diinginkan. Harness di sini ada 2, karena harness ini juga banyak macamnya. Ada kegunaannya untuk rappelling, ada kegunaannya untuk flying fox, ada kegunaannya untuk panjat dan lain-lain. Jadi ada macam-macam bentuknya. Ini ada 2, webbing sudah. Yang beda adalah kalau di panjat biasanya ada ini namanya hanger. Tulisannya hanger bahasa Inggrisnya, ya, hanger. Ini biasanya lubang ini yang kecil, ini digunakan untuk ditancapkan di dindingnya. Ya, kalau misalkan kita panjat tebing bebas, ya berarti di batuan. Kita pakai dibor terlebih dahulu dindingnya, habis itu kita ada kayak semacam paku, tapi khusus pakunya. Yang mana di dalamnya itu pakunya bisa nyengkram gini. Jadi daya tahannya lebih kuat karena di batu. Terus yang beda lagi adalah ini karabiner. Cuman kalau ada talinya ini semacam kayak webbing, ini namanya runner. Ya, ini biasanya dipakai untuk panjat tebing, untuk semakin tinggi biasanya ya ini dikaitkan seperti ini. Jadi pelan-pelan kita naik 2 meter, 3 meter dibantu pengaman gini, ini tetap masuk naik talinya. Ya, jadi ini alat pembantu. Tatkala kita jatuh tidak langsung menuju ke titik yang paling bawah, tapi titik terendah di bawah kita. Dan yang lain-lain sama. Ini adalah figure 8, ini karabiner. Nah, yang membedakan adalah ini adalah brusik. Brusik ini beda-beda macamnya tergantung dari milimeternya atau kebutuhannya. Kalau yang ini brusiknya adalah brusik 6 mm. Untuk panjang bebas sesuai dari penggunanya, nyaman yang panjang atau yang pendek. Tapi kalau besar biasanya antara 4 sampai 6 mm, tergantung dari jenisnya juga. Karena ada yang murah, ada yang mahal. Terus kalau ini adalah pouch, tas isi magnesium. Tatkala kita panjat tebing, yang kayak tepung itu dimasukkan di sini, dan ini diikatkan di pinggang, ditaruh di bagian belakang pinggang. Ini tempatnya pouch. Dan ini adalah sepatu panjat. Sepatu panjat ini solnya atau bawahnya ini kurang lebih semuanya adalah karet. Ya. Kalau kalian mempunyai sepatu gunung, pasti tidak asing lagi dengan Vibram. Vibram ini adalah penyetok sol sepatu yang paling terbaik di dunia, khususnya di dunia outdoor. Ya, ini lebih kuat daripada sepatu biasa karena ini kegunaannya adalah untuk menopang tubuh kita tatkala kita berada di tebing. Yang digunakan adalah ujung sama belakang ini. Karena tengah ini jarang dipakai kalau di panjat tebing. Karena ujung ini untuk jempolan, ya. Ini untuk
bagian tumit untuk menopang tubuh kita. Sudah, mungkin cukup itu saja pengenalannya. Untuk teknik pemasangan, kalau webbing sama seperti rappling yang kemarin. Kalau harness tinggal pakai saja, gampang ya. Untuk pengaplikasian prusik-king nanti langsung saja dipraktekkan. Nanti ada yang meraktekkan sendiri. Mungkin cukup untuk teorinya, kurang lebih seperti itu. Saya akhiri langsung saja setelah ini praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemasangan prusik-king, yang pertama setelah memasang tali di karmantel, 2 tali prusik, yaitu pemasangan di badan. Yang atas ini dipasang di badan. Tinggi ini sesuai dari tinggi badannya, lurus. Nah, fungsi yang bawah adalah untuk menopang badan tatkala kita mau naik di tali karmantelnya. Step by stepnya, kaki kanan biasanya, tangan kanan memegang yang atas untuk dinaikkan tatkala kaki sudah mulai lurus. Nah, ini step yang pertama. Step yang pertama seperti ini. Setelah itu, yang di kaki ini dinaikkan lagi. Begitupun seterusnya. Dinaikkan dulu. Kaki dimasukkan lagi. Naik lagi. Begitupun seterusnya. Nah, gimana? Seru kan kegiatan di Saka Wirakartika Koramil Genteng? Bagi adik-adik atau kakak-kakak yang ingin atau berminat join ke Saka Wirakoramil Genteng, bisa hubungi sosial media di bawah ini. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.